Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 493 Burung Besar yang Mengerikan. Menarik. Aku tidak menyangka ada seseorang yang memiliki roh dunia dari dunia roh Asura di tempat terpencil seperti ini. Dan dia bahkan bocah nakal dengan kultivasi tingkat 8 dari alam mendalam. Pria tua berjubah hitam itu mengalihkan pandangannya ke Egi dan Chu Feng, dan berkata tanpa peduli. Pada saat itu, Chu Feng tidak dapat menahan keterkejutannya. Dia jelas menggunakan kekuatan dua petir dan meningkatkan kultivasinya ke alam surga tingkat 1, tetapi lelaki tua itu benar-benar melihat melalui kultivasi palsunya, dan tahu bahwa kultivasinya yang sebenarnya adalah alam mendalam tingkat 8. Selain itu, Chu Feng merasakan perasaan mengancam yang belum pernah dirasakannya sebelumnya dari lelaki tua itu serta kultivasi yang tak terduga dalamnya. Dia memutuskan bahwa lelaki tua itu adalah seorang ahli yang luar biasa, bahkan mungkin seorang ahli di ranah martial lord. Biarkan aku melihat apa istimewanya anak nakal sepertimu. Tiba-tiba, tatapan lelaki tua itu berubah dan dia benar-benar menuju ke arah Chu Feng. Bajingan tua, minggirlah, atau jangan salahkan aku karena tidak bisa menahan diri. Melihat itu, wajah Egi berubah saat dia berteriak dengan keras. Bersamaan dengan itu, gas hitam pekat keluar dari tubuhnya. Ketika gas hitam itu muncul, teriakan yang mirip dengan teriakan serigala dan hantu segera terdengar. Itu sangat menakutkan. Namun, bahkan dengan gas hitam yang mengerikan itu, wajah lelaki tua berpakaian hitam itu tidak berubah. Sebaliknya, dia tersenyum acuh tak acuh dan berkata, tidak buruk. Kekuatan tempur tingkat ini milik garis keturunan bangsawan roh dunia Asura. Itu benar-benar sangat langka. Dan saat dia berbicara, lapisan cahaya keemasan tiba-tiba menyebar dari tubuhnya. Itu tidak hanya menghentikan api hitam Egi, tetapi juga dengan cepat menekannya kembali. Setelah itu, cahaya keemasan itu berubah menjadi jaring besar dan hanya dalam sekejap, ia memaksa gas berwarna hitam itu kembali ke tubuh Egi. Kekuatan formasi roh berwarna emas. Kau seorang spiritualis dunia jubah emas. Chu Feng sangat terkejut karena dia sudah mengenali cahaya keemasan itu. Itu adalah kekuatan formasi roh berwarna emas yang hanya bisa digunakan oleh spiritualis dunia jubah emas. Seorang spiritualis dunia jubah ungu sudah bisa disebut legenda di benua 9 provinsi. Seorang spiritualis dunia jubah emas akan menjadi legenda di dalam legenda. Orang itu sebenarnya adalah spiritualis dunia jubah emas, yang berarti bahwa kemungkinan besar, dia bukan orang dari benua 9 provinsi dan memang, seorang ahli yang luar biasa. Tidak buruk, kau memiliki beberapa keterampilan observasi. Tiba-tiba, suara lelaki tua itu terdengar di belakang telinga Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng juga dengan heran menemukan bahwa lelaki tua berpakaian hitam yang awalnya ada di dekatnya menghilang. Ah! Tetapi ketika Chu Feng berbalik, dia melihat sebuah tangan besar sudah mendekatinya dan menekan dadanya. Ah, gelombang. Kecepatan lelaki tua itu benar-benar terlalu cepat. Ketika Chu Feng melihat tangannya, telapak tangannya telah mencengkeram dadanya dengan erat. Pada saat yang sama, lapisan kekuatan aneh juga memasuki tubuhnya dan mulai berlarian kemana-mana di dalam tubuh Chu Feng, tampaknya mencoba mencari sesuatu. Dia sebenarnya sedang mencari tubuh Chu Feng, mencari apa yang istimewa tentang Chu Feng. Namun, ketika kekuatan aneh itu bersiap memasuki dantian Chu Feng, wajah lelaki tua berpakaian hitam itu tiba-tiba berubah drastis. Tak lama kemudian, ia buru-buru melepaskan tangan yang mencengkeram Chu Feng. Pada saat itu, tatapannya pada Chu Feng menjadi sangat rumit. Dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak terduga. Di tempat yang sunyi seperti itu, bocah yang tidak sederhana seperti itu benar-benar muncul. Terserahlah. Jarang sekali bocah nakal sepertimu muncul di tempat seperti ini. Hari ini, aku akan mengampuni nyawamu. Saat dia berbicara, lelaki tua berpakaian hitam itu tiba-tiba melambaikan lengan bajunya yang besar, lalu api di sekitarnya mulai padam dengan cepat. Hanya dengan sekejap, lautan api yang luas yang menguasai beberapa gunung benar-benar menghilang. Itu menjadi asap tebal yang mengepul, dan pada saat yang sama, lelaki tua berpakaian hitam itu juga menghilang. Jadi ini adalah metode seorang spiritualis dunia jubah emas. Chu Feng menatap tanah yang gelap gulita dan mengeluarkan semburan panas. Dia merasakan kejutan tak berujung di dalam hatinya. Chu Feng, cepat lihat ini. Namun tepat pada saat itu, Egi berteriak kaget. Saat menoleh, Chu Feng terkejut menemukan benda besar muncul di kejauhan. Itu adalah seekor burung besar. Burung itu sangat besar. Begitu besarnya sehingga tubuhnya sebesar bukit kecil. Seluruh bulu tubuhnya berwarna emas. Bulu-bulunya berkilauan dan bersinar, dan sangat menyilaukan. Akan tetapi, meskipun burung itu memiliki penampilan yang sangat cantik, banyak bagian tubuhnya merupakan senjata yang berbahaya. Di dalam mulutnya yang besar, terdapat gigi-gigi yang runcing. Bahkan setiap helai bulunya merupakan bilah tajam yang tidak dapat dihancurkan.
Namun sayang, pada saat itu juga, burung besar yang mengerikan itu tidak memiliki aura kehidupan, melainkan di tubuhnya yang besar itu, api yang menakutkan masih berkeliaran, berhamburan kemana-mana. Api itu adalah api yang sama dari lautan api sebelumnya, artinya api itu bukan dibuat oleh lelaki tua berpakaian hitam, melainkan oleh burung besar yang mengerikan itu. Haha, mengagumkan. Ini adalah monster mengerikan yang benar-benar memiliki darah istimewa. Monster mengerikan yang benar-benar kuat, ditakdirkan untuk menjadi raja monster mengerikan saat ia lahir. Ketika sesuatu seperti 5 raja monster besar dari Gunung Seribu Monster, atau bahkan kakakmu, pantat monyet kecil itu, dibandingkan dengan binatang mengerikan ini, mereka sangat lemah. Pada saat itu, Egi sangat bersemangat. Dia berlari dengan gila ke arah burung besar itu sambil melompat-lompat. Melihat hal itu, Chu Feng pun bergegas menghampirinya, dia sangat takut akan munculnya perubahan apapun dan takut kalau Egi akan menemui bahaya. Namun, setelah Chu Feng mendekati burung besar yang menakutkan itu, dia merasa bahwa dia sangat kecil. Di depannya, Chu Feng benar-benar sekecil semut. Dia merasa seperti binatang buas tidak ada di depannya, tetapi sebuah bukit kecil. Sialan, sialan. Energi sumbernya telah diserap. Bahkan diserap dengan sangat bersih. Atau, dengan energi sumber binatang buas ini, pasti akan membuat kultivasiku meningkat pesat dan aku akan mampu terus membuat terobosan untuk banyak level. Sialan, sialan. Tiba-tiba, Egi mulai berteriak karena dia dipenuhi dengan kebencian. Pada saat itu, Chu Feng juga menemukan bahwa energi sumber burung besar yang menakutkan itu memang telah habis terkonsumsi dan bahkan tidak ada jejak yang tersisa. Tanpa berpikir panjang, Chu Feng tahu siapa yang melakukan itu. Itu pasti orang tua berpakaian hitam tadi. Dia adalah seorang spiritualis dunia jubah emas, jadi dia pasti telah membuat banyak kontrak dengan banyak roh dunia yang kuat. Kemungkinan besar burung besar itu dibunuh olehnya, dan alasan dia membunuh burung besar itu juga sangat sederhana. Untuk menyerap energi sumbernya. Ya Tuhan! Di dunia ini, benar-benar ada burung sebesar itu. Tepat pada saat itu, ketika Zhang Tianyi, Jiang Henyuan, Qi Fengyang, Gao Qizi, Ziling, dan yang lainnya melihat lautan api padam, mereka semua kembali dan menghampiri burung besar itu. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka mengamati dengan saksama. Karena, tidak peduli siapapun di kelompok mereka, itu adalah pertama kalinya mereka melihat binatang buas yang sangat besar. Chu Feng, apa yang terjadi di sini? Apakah lautan api itu dipadamkan olehmu? Jiang Henyuan datang ke sisi Chu Feng dan bertanya dengan wajah penuh keheranan. Chu Feng berpikir sejenak, tetapi pada akhirnya, dia tidak berencana untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia berpura-pura bingung saat menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan aku. Itu padam dengan sendirinya. Mungkin karena burung besar ini pernah hidup sebelumnya, jadi apinya ikut hidup bersamanya, dan karena sekarang sudah mati, lautan api juga telah padam.